Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ana Maila, Nandita Almira Salsabila, dan saya Siska Emilia Nasril akan menjelaskan PPT kami yang berjudul Ginjal dan Farmakokinetik Dialisis dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Indri Mairista MSc. Ginjal adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Ginjal berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, mengatur konsentrasi garam dalam darah, keseimbangan asam basa dalam darah, dan ekskresi bahan buangan seperti urea dan sampah nitrogen lain dalam darah. Pemeriksaan estimasi laju filtrasi glomerulus adalah salah satu jenis pemeriksaan laboratorium yang paling sering diperiksa. Estimasi laju filtrasi glomerulus adalah pemeriksaan fungsi ginjal dengan cara estimasi kecepatan sebuah glomerulus, satuan terkecil dari fungsi ginjal, untuk menyaring zat sisa-sisa metabolisme dan racun yang ada di dalam peredaran darah tubuh manusia. Apabila seseorang memiliki LFG di bawah 60 mili per menit, maka ada kelainan dari fungsi ginjalnya. Dan apabila telah terjadi selama 3 bulan, dapat dikatakan orang tersebut menderita penyakit ginjal kronik. Apabila LFG di bawah 15 mili per menit, maka hal ini menandakan gagal ginjal dan akan terjadi penumpukan zat sisa dan racun dalam tubuh sehingga akan timbul gejala dan tanda yang dapat mengancam nyawa. Keadaan yang dapat menyebabkan penurunan LFG adalah peradangan pada glomerulonefritis atau GN. Secara garis besar ada 3 penyebab GN, yaitu penyakit autoimun, herediter atau keturunan, infeksi, dan penyakit sklerosis. Sekresi adalah proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan di dalam tubuh, sedangkan reabsorpsi adalah penyerapan kembali. Reabsorpsi merupakan proses perpindahan cairan dari tubulus renalis menuju ke pembuluh darah yang mengelilinginya, yaitu kapiler peritubuler. Reabsorpsi terdiri dari reabsorpsi air, yaitu pada keadaan normal hampir 99% dari air yang menembus membran filtrasi akan diabsorpsi sebelum mencapai ureter. Reabsorpsi di tubulus contritus proximal dilakukan dengan proses osmosis yang disebut reabsorpsi obligan. Yang kedua, reabsorpsi zat tertentu. Reabsorpsi zat tertentu dapat terjadi secara transport aktif dan difusi. Yang ketiga, reabsorpsi zat-zat penting bagi tubuh. Zat-zat penting bagi tubuh yang secara aktif diabsorpsi adalah protein, asam amino, glukosa, asam asetat, dan vitamin. Indeks fungsi ginjal. Ginjal mempertahankan komposisi cairan ekstraseluler yang menunjang fungsi semua sel tubuh. Kemampuan ginjal untuk mengatur komposisi cairan ekstraseluler merupakan fungsi persatuan waktu yang diatur oleh epiter tubulus. Untuk zat yang tidak disekresi oleh tubulus, pengaturan volumenya berhubungan dengan laju filtrasi glomerulus. Seluruh zat yang larut dalam filtrasi glomerulus dapat direabsorpsi atau disekresi oleh tubulus. Cara menghitung estimasi kreatinin clearance pasien dengan formula Cook-Ruff. Untuk laki-laki, CRCL-nya sama dengan 140 kurang usia kali berat badan per 72 tambah serum kreatinin mg per desiliter. Untuk perempuan, CRCL-nya 0,85 kali 140 kurang usia kali berat badan per 72 tambah serum kreatinin mg per desiliter. Untuk pasien dengan total body weight 125% ideal body weight, maka adjust body weight dihitung dengan formula adjust body weight sama dengan ideal body weight tambah 0,4 dalam kurung total body weight dikurang ideal body weight, di mana laki-laki ideal body weight-nya 50 kg tambah 2,3 kali tinggi badan kurang 60. Sedangkan untuk perempuan ideal body weight sama dengan 45,5 kg tambah 2,3 kali tinggi badan kurang 60. Farmakokinetik dialisis. Yang pertama, absorpsi dan bioavailabilitas. Bagian obat yang terpakai dan kecepatan obat memasuki sirkulasi merupakan hal penting pada pemakaian obat. Pemberian obat secara parenteral akan segera memasuki pembuluh darah dan masa kerjanya menjadi lebih cepat. Gagal ginjal akan menurunkan absorb dan mengganggu bioavailabilitas obat yang diberikan secara oral. Yang kedua, volume distribusi merupakan rasio antara dosis obat yang diberikan dan konsentrasi obat dalam plasma. Obat dengan konsentrasi plasma rendah, volume distribusinya hampir sama dengan cairan tubuh total, sedangkan obat dengan ikatan protein yang kuat mempunyai volume distribusi lebih rendah.
Selanjutnya, metabolisme dan ekskresi ginjal. Pada gagal ginjal kronik terjadi juga perubahan kapasitas metabolisme di hati dan organ eliminasi selain ginjal. Fungsi ekskresi ginjal rata-rata berkurang 6-10% tiap 10 tahun ketika seseorang mulai menginjak usia 40 tahun. Akibatnya karena terjadi perlambatan aliran darah ginjal dan filtrasi glomerular, maka obat dan metabolitnya cenderung terakumulasi di dalam darah sehingga dapat memperlama waktu paru eliminasi dan durasi efek obat. Sekian presentasi dari kami. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.